Kemampuan bakteri fermentasi keju untuk mengubah susu menjadi berbagai macam keju dengan rasa, aroma, dan tekstur yang unik adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor kunci. Keragaman jenis bakteri dan enzim yang dihasilkan, spesies yang berbeda, efek yang berbeda. Terdapat berbagai spesies dan strain bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju, dan setiap jenis memiliki kemampuan unik dalam memproses komponen susu. Misalnya, satu spesies mungkin unggul dalam menghasilkan asam laktat, sementara spesies lain lebih efektif dalam memecah protein atau lemak. Enzim yang spesifik. Bakteri menghasilkan berbagai enzim, seperti proteas, pemecah protein, lipas, pemecah lemak, dan laktase, pemecah laktosa. Setiap enzim bekerja secara spesifik pada molekul tertentu dalam susu, menghasilkan produk yang berbeda. Variasi dalam jenis dan jumlah enzim yang dihasilkan oleh bakteri berkontribusi pada perbedaan hasil akhir keju. Kondisi fermentasi yang dikontrol. Suhu. Suhu inkubasi, fermentasi, sangat memengaruhi aktivitas bakteri. Setiap spesies bakteri memiliki suhu optimal untuk pertumbuhan dan produksi enzim. Perbedaan suhu menghasilkan laju fermentasi dan komposisi produk yang berbeda. Kelembaban. Kelembaban juga penting, terutama dalam proses pematangan keju. Kelembaban memengaruhi pertumbuhan bakteri dan jamur permukaan, serta laju penguapan air dari keju. pH, tingkat keasaman, memengaruhi aktivitas enzim dan pertumbuhan bakteri. Pada pH yang berbeda dapat menghambat atau mempromosikan pertumbuhan spesies bakteri tertentu yang menghasilkan rasa dan tekstur yang berbeda. Kadar garam. Garam berfungsi sebagai pengawet dan juga memengaruhi aktivitas enzim dan pertumbuhan bakteri. Konsentrasi garam yang berbeda dapat menghasilkan keju dengan rasa dan tekstur yang berbeda. Oksigen. Kehadiran atau ketiadaan oksigen memengaruhi jalur metabolisme yang digunakan oleh bakteri. Beberapa bakteri lebih suka kondisi aerobik dengan oksigen, sementara yang lain lebih suka kondisi anaerobik tanpa oksigen. Komposisi susu awal. Jenis hewan. Susu dari berbagai hewan, sapi, kambing, domba, memiliki komposisi yang berbeda dalam hal protein, lemak, dan laktosa. Perbedaan ini memengaruhi hasil akhir keju. Musim. Komposisi susu juga dapat bervariasi, tergantung pada musim, karena makanan ternak dan kondisi lingkungan memengaruhi produksi dan komposisi susu. Perlakuan panas. Perlakuan panas pada susu, pasteurisasi atau sterilisasi, memengaruhi populasi mikroba asli dalam susu dan juga mengubah struktur protein dan lemak yang dapat memengaruhi fermentasi, proses pembuatan keju. Jenis koagulan. Penggunaan rennet, enzim dari perut hewan, atau koagulan mikrobial memengaruhi struktur dadi, curd, dan pemisahan whey, air susu, pemotongan dan pemasakan dadi, ukuran dan cara pemotongan dadi, serta suhu pemanasan memengaruhi kadar air dalam keju dan tekstur akhirnya. Pengepresan. Pengepresan mengeluarkan lebih banyak whey dan memadatkan dadi, menghasilkan keju yang lebih keras. Pematangan. Aging. Pematangan adalah tahap di mana keju mengembangkan rasa, aroma, dan tekstur yang kompleks. Selama pematangan, bakteri dan enzim terus bekerja, mengubah komponen susu dan menghasilkan berbagai senyawa aroma. Singkatnya, kombinasi dari jenis bakteri yang digunakan, kondisi fermentasi yang dikontrol, komposisi susu awal, dan proses pembuatan keju yang spesifik bekerja sama untuk menghasilkan keju yang berbeda. Setiap langkah dalam proses pembuatan keju memberikan kontribusi unik terhadap hasil akhir, menghasilkan variasi rasa, aroma, dan tekstur yang sangat luas yang kita nikmati dalam dunia keju.